Nah, Kak Wisnu Prabowo, nama benda bola basket karena saya suka main bola basket. Oke, kayaknya nih Kak Wisnu pelatih basket nih kayaknya nih. Sibuk ngelatih nih kayaknya. Kak Didit, bola sepak. Oke, Kak Didit terima kasih. Kak Rudi, handphone. Handphone ya bendanya Kak Rudi. Mengubah yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan sebagai alat komunikasi juga bisa sebagai media pembelajaran. Kak Tatang Subarna, bola takraw. Alasannya apa Kak? Kak Danang nih, kacamata. Waduh, sama-sama pakai kacamata kayaknya Kak. Alasannya karena saya pakai kacamata. Oh, simple ya. Coba saya mau tahu Kak Rudi, ya open mic-nya Kak Rudi, open kameranya ya, open kamera, open mic. Kenapa Kak Rudi memilih benda handphone? Silakan Kak Rudi. Ya, oke, terima kasih Kak. Kenapa saya Ya, tadi memilih handphone? Yang pertama, eh, di keseharian kita itu memang tidak bisa lepas dari handphone. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai alat media komunikasi kita yang paling simpel, yang bisa dibawa kemana-mana, bisa masukin saku, bisa dibawa di tas dan segala macamnya. Yang ketiga, tadi sebagai media pembelajaran. Ya, dikala kita lupa bawa laptop atau kita lupa bawa file segala macam, kita bisa membuka di handphone ya, atau kita bisa disimpan di handphone file-file kita. Model kita kasih contoh di Drive ya, dengan adanya ID belajar yang lumayan cukup besar, kita bisa simpan di Drive dan bisa dibuka di handphone gitu Kak. Terima kasih. terima kasih Kak Rudi tentang filosofi handphone ya. Menurut Kak Rudi itu sendiri menggambarkan kepribadian Kak Rudi. Berikutnya nih ada benda hidup penyu nih Kak Olivia, benda hidup penyu di tempat yang alasannya di tempat yang tepat saya berusaha melesat lebih cepat sama seperti penyu. Waduh, nih coba jelaskan nih maksudnya apa nih Kak Olivia Mumtazah, silakan di open mic dan open kamera. Silakan Kak Olivia menjelaskan. Nah, filosofinya apa nih? Penyu apa penyu nih bacanya nih? Kak Olivia silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf, perkenalkan nama saya Olivia. Saya dari SMA Asyukriyah. Alasan saya kenapa saya dibilang, bukan dibilang ya, saya suka sama penyu karena uh, penyu itu kan kalau di darat dia berjalannya lebih lambat ya. Karena tempat asalnya dia itu bukan di darat gitu. Asalnya dia itu ada hidupnya di laut. Nah, dia di laut itu berenang dengan kecepatan maksudnya di atas rata-rata kita berlari gitu di darat. Sedangkan saya sebagai diri saya sendiri, saya berusaha di tempat di mana saya berada atau enggak di tempat di mana saya belajar, saya selalu berusaha untuk menjadi orang yang paling cepat atau enggak lebih berusaha lebih maju dari yang lainnya gitu. Intinya sih itu sih. Pengen hidup seperti penyu gitu. Baik, terima kasih Kak Oli. Ya, sama-sama. Yang terakhir ya saya bacakan itu Kak Anggi, Kak Anggi Purwanto, silahkan Kak. Nah sambil kita perkenalan, ya tadi lupa tuh Kak ini Kak siapa tadi yang pertama Kak Rudi dari sekolah mana Kak atau Kak Anggi berikutnya. Ya Kak Anggi silahkan ya.
Kenapa memilih menggambarkan diri Kak Anggi itu seperti raket? Nah, silakan Kak Anggi, boleh di open mic ya, mic-nya dibuka. Oh, Kak Rudi dari Kalimantan. Halo Pak. Ya, Kak Anggi, silakan. Baik Pak, nama saya Nibu Bambe. Benda yang saya ini adalah raket. Kenapa raket? Alasannya karena raket bisa sebagai pengendali apapun dalam pelajaran, misalnya dalam kehidupan juga. Raket bisa dibawa kemana kita mau melangkah. Raket sebagai penunjang kita, apakah ini bisa digunakan buat misalnya bermain atau bisa untuk mengendalikan ke arah mana kita akan belajar. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Kak Anggi. Anggi dari sekolah mana Kak Anggi? SMA Mutiara Bangsa Pak. Ya, terima kasih ya kan. Siapa tahu nanti kita bisa silaturahmi ya kan, menurut PJOK, ketemu di O2SN, ketemu di ya kalau ada event-event olahraga lah ya, bisa kita ngopi bareng ya kan. Nah, berikutnya tadi sudah sebagian perkenalan diri dari teman-teman yang menggambarkan kisah suatu benda. Nah, ini adalah agenda kita ke depan. Kalau kita startnya jam 4, berarti kita akan selesai jam setengah 6. Pas lah ya buat kita mandi, buat persiapan kita sholat maghrib nantinya. Ya, tadi udah perkenalan fasilitator yang baru berjoin, kenalin, perkenalkan nama saya Arif. Terus berikutnya 15 menit ke depan kita akan apa itu pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terus lakukan modul 2.1 nanti. Lalu ada pemetaan harapan dan kekhawatiran kita selama ini sebagai guru PJOK. Dan berikutnya ada kesepakatan kelas. Nah, perkenalan fasilitator dan pesertanya sudah tadi sedikit. Nah, nanti sering berjalannya ya. Lalu yang 45 menit berikutnya, pemaparan tujuan sesi, penjelasan agenda kegiatan. Lalu 15 menit, kemudian ada mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Apa itu refleksi? 7 karakteristik pada praktik pengajar reflektif. Ini sebuah analisis cerita dan refleksi dan foto bersama ya. Kenapa ada foto bersama? Karena di Gmeet saya ini terrecord kakak-kakak sekalian. Jadi kakak-kakak sekalian yang tidak open cam ketahuan tuh siapa yang tidak mengikuti kegiatan Gmeet pada hari ini. Ya, nanti pada saat kesepakatan kelas kita sepakatin lagi ya. Lalu berikut langsung aja berikutnya. Nah, langsung masuk ke materi, tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Fasilitator dan peserta saling mengenal. Nah, jelas saya sebagai fasilitator ini beda ya Kak, jangan samain fasilitator dengan narasumber. Kalau narasumber mungkin ilmunya sudah banyak yang mengisi seminar, kalau saya tidak, belum ya, belum banyak. Mungkin fasilitator itu tugasnya memberikan bahan ajar ya kepada kakak-kakak sekalian, kita belajar bersama, berdiskusi bersama, lebih tepatnya, apalagi terutama yang kakak-kakak ngajar SMA ya. Karena terus terang saya belum ada pengalaman untuk mengajar SMA, makanya nih saya berharap banget nih diskusi kita ini hidup, apalagi kakak-kakak yang SMA yang ngajar SMA. Karena dulu saya THL itu di SMP, terus ASN-nya di SD negeri, seperti itu Pak. Terus yang kedua, peserta memahami agar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, paradigma itu apa sih? Ya, cara pandang yang baru tentang PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lalu yang ketiga, peserta menjelaskan dan mengidentifikasi harapan kakak-kakak kalian
kekhawatiran yang muncul selama program ini, ya, apakah nanti kakak bisa mempraktekkan ke muridnya di sekolah, ya, atau belum bisa, atau hanya fokus yang lain, itu ada di kakak sendiri. Lalu yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Ya, nanti kita melaksanakan kesepakatan kelas, apa kayak seperti 3 bulan yang lalu kakak-kakak sekalian, di kelas saya harus berkerah misalnya, ya. Apalagi nanti ada prakteknya juga kak, kita seperti ini ada prakteknya juga. Nanti jangan sampai saya dapat pengalaman kemarin, jangan sampai pada saat disuruh kemarin saya soalnya pada saat pembelajaran ini diajar oleh fasil profesor, ya, dari NTB atau Kak Johan namanya. Nah itu teman saya pada saat praktek tiba-tiba dia pakai celana boxer, celana pendek, nah jadinya malu tuh. Nah kedepannya, nah kita buat kesepakatan apa cukup kaos, apa seperti apa. Nah, nanti kita bikin kesepakatan bersama, ya kak. Lalu yang berikutnya, ya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, kakak-kakak sekalian menjawab di kolom chat lagi nih, berdiskusi dengan fasilitator. Silakan, yuk kakak-kakak sekalian tulis lagi nih, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Yuk, saya pengen tahu nih pandangan kakak-kakak kalian, kenapa ada tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Memangnya kalau nggak ada PJOK kenapa sih? Nah ini tujuan dari pelajaran PJOK. Silakan kakak-kakak, nama langsung tujuannya, kenapa ada pelajaran PJOK. Silakan kakak-kakak, ya, waktunya 10 menit di kolom chat aja dulu. Silakan kak. Ya, silakan kak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak jawab di kolom chat. Yuk, silakan kak. Kak Danang. Nah, karena pendidikan PJOK dapat membentuk kebugaran jasmani, mental, sosial, emosial, dan intelektual. Kak Wisnu, agar anak tersebut mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan secara psikis, keterampilan motorik. Lalu ada Kak Olivia, melatih fisik dan motorik siswa. Yang lain masih ditunggu. Ya kak, buat kakak-kakak yang lain silakan ditunggu
Ya karena ini terrecord ya Kak, tidak ada salah benar. Nah, kita sama-sama belajar. Nah, kita sama-sama belajar. Kak Rudiman, nah, mengembangkan fisik siswa serta emosional mental siswa. Oke. Kariki tujuannya adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Baik, terima kasih Kariki. Ini nggak ada yang nemenin saya open kamera apa ya? Yuk, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak sekalian kita berdiskusi di chat. Nah, kalau ada yang mau menyanggah atau ya apa namanya, silakan. Agar melatih lokomotor dan non lokomotor untuk mengembangkan kemampuan motorik selidik, kata Tang. Oke. Nah, baik. Saya mau dengar nih alasan dari Kak Danang. Silakan Kak Danang. Open kamera, open mic-nya juga. Ya, Kak Danang. Silakan Kak Danang. Yuk, Kak Danang. Apakah masih di sana? Cek. Bisa nggak, Kak? Ada, Kak. Suaranya aman. Ya, silakan Kak Danang. Kenapa tujuan dari adanya pelajaran PJOK itu sendiri Kak Danang? Sebelumnya Kak Danang ngajar di mana nih Kak Danang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Eka Putra Haryono. Saya mengajar di SDN Pondok Bahar 3 di daerah Karangtengah. Ya, salam kenal buat Bapak Ibu Guru PJOK yang ada di sini dan juga Kakak fasilitator. Siap Kak. Ya, tujuan PJOK yang tadi saya sebut yaitu dapat membentuk kebugaran jasmani dalam artian kemampuan keterampilan motorik anak, lalu mental, sosial, emosional. Karena semakin banyak kita beraktivitas itu kan juga menumbuhkan memperkuat mental kita sendiri dan juga intelektual. Dari intelektual itu kan kita tidak hanya mengajarkan tentang perkembangan motoriknya saja, tetapi juga ada pemahaman yang kita ajarkan kepada siswa-siswi kita. Dan juga untuk sosial emosional biasa kita dapatkan ketika sedang praktik permainan, praktik antar tim dan segala macam. Itu kita bisa melihat anak-anak, bagaimana sih anak-anak mampu mengelola sosial emosionalnya dengan baik begitu. Mungkin itu saja Kak dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Kak Danang, tidak usah minta maaf. Semuanya sama-sama belajar di sini Kak. Ya, terima kasih Kak Danang. Tadi Kak Danang juga menjelaskan tentang kebugaran jasmani, sehat mental, sosial, emosional, dan intelektual. Nah, apalagi bicara tentang mental. Sekarang isunya lagi marak sekali ya, mental health dan segala macam. Bagaimana kita sebagai guru PJOK bisa, apalagi sangat jarang kayaknya guru PJOK yang tidak
dekat sama muridnya, sepertinya. Ya. Lalu berikutnya ada apa nih? Tadi Kak Danang sudah, lalu ada Kak Riki. Kak Riki Firmansyah, silakan Kak Riki. Oke, yang baru bergabung bisa langsung di kolom chat ya. Tulis nama dan kenapa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Nah, sekarang Kak Riki, saya pengen tahu nih pandangan, sudut pandang Kak Riki tentang pelajaran PJOK di sekolah. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah itu apa? Silakan Kak Riki. Halo Kak Riki. Kak Riki, masih ada di situ Kak Riki? Mungkin Kak Riki lagi bikin kopi ya kakak-kakak sekalian. Saya lanjut aja nih, saya pengen dengar ya pendapat dari, mau belajar juga nih sama Kak Muhammad Septian Saputra. Silakan Kak Septian. Muka-mukanya Kak Septian ini tidak asing seperti ini nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Septian. Ya, Open kalau cam menurut dulu saya, dong Kak. Open cam. oh iya. Ya. Kalau menurut saya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK itu? Yang pertama tadi ada lokomotor dan non lokomotor. Terus gimana caranya anak-anak itu dekat sama guru olahraganya. Terus setelah itu bagaimana caranya kita membangun mental anak-anak. Terus bagaimana caranya anak-anak itu suka dengan pelajaran PJOK. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Kak Septian. Nah, Lanjut kita ke slide berikutnya ya, tujuan dari adanya pelajaran PJOK. Nah, apakah benar PJOK untuk prestasi? Ya, ini menurut riset ya, riset Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Asian Games 40 tahun terakhir. Data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Waduh, kita sebagai guru PJOK merasa gimana gitu ya kalau ada kata-kata jika memang benar PJOK menyumbang prestasi Indonesia ya, tidak menunjukkan signifikan. Berarti ini lebih mereka banyak, kalau prestasi berarti di luar ya, luar pembelajaran PJOK. Itu yang pertama. Lalu berikutnya, nah, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apa betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Karena olahraga sendiri sebagai hiburan ya, dikala sore-sore ada ibu-ibu di komplek kita atau di kampung kita senam, sekarang yang lagi hitsnya jogging segala macam. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Nah, ternyata masih ada yang lebih terhibur lagi nih. Nah, ini gambarnya badut ya, badut. Lalu
apakah betul PJOK untuk kebugaran? Ya, kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK ya yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran. Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Ya, kenyataannya berapa banyak jam? Ya, kebanyakan untuk saat ini ya guru untuk di SD 35 kali, ada yang sesuai dengan sekolahnya masing-masing, ada yang 4 jam ya, jadi 35 menit kali 4, ada yang 35 kali 3, tergantung sekolahnya masing-masing. Tapi menurut peraturan kalau di SD, saya nggak tahu kalau di SMP berapa jam, apa 4 jam satu kali pertemuan. Kalau di SD ada yang 3 jam, ada yang 4 jam. Apakah waktu segitu ya untuk betul-betul mencapai kebugaran anak-anak? Nah, ternyata tidak juga nih. Ya, pada kenyataannya banyak dipakai buat, mohon maaf, rapat lah, buat kerja bakti lah, buat yang lain sebagainya. Seperti itu. Lalu tantangan utama kita khususnya sebagai guru PJOK, yang pertama ya krisis identitas. Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita sebenarnya dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Lalu yang kedua adalah krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Ya, ini menurut Ward et al. Di tahun 2009. Lalu yang berikutnya adalah krisis fokus, ya, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Ya. Lalu kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Ini menurut Lawson 2019. Ya, PJOK juga yang memfasilitasi belajar menikmati gerak, involving, ya, versus engaging. Tidak hanya terlibat, tapi PJOK juga harus berkomitmen, berperan. Ya, mungkin kalau kakak-kakak lihat di layar lampiran ini, involving kalau kita di lapangan mungkin dengan baris seperti layaknya tentara, sudah berbaris, rapi. Nah, tidak berperan anak-anak itu. Jadi yang di belakang itu tidak berperan. Bahkan kalau suara kita terlalu pelan juga yang di belakang tidak kedengaran. Makanya di adanya engaging ini tidak hanya terlibat, tapi siswa nanti dapat juga berkomitmen dan berperan. Nah, dibuatnya engaging ini. Lalu having fun versus enjoying. Enjoying tidak hanya bersenang-senang, tapi menikmati gerakan. Banyak di sia-sia senja, mohon maaf pada umumnya, ya kalau enggak senam katanya badannya sakit-sakit. Nah, disitu adalah PJOK masuk ke enjoying. Sudah enggak having fun lagi, ya, tapi sudah enjoy. Harus melakukan gerakan, terlibat bergerak, dan lain sebagainya. Ya, perkembangan pembelajaran PJOK. Oke, kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan, guru PJOK memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Nah, kalau kita lihat-lihat di media sosial, banyak sekali nih konten-konten kreator PJOK itu sendiri. Ya, jadi berpusat pada peserta didik pada saat guru itu melakukan perkontenan. Ya, kita bisa lihat, kita bisa mencontoh, memodifikasi,
dan melakukannya kepada murid kita. Lalu, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk, fisik, gender, abilitas. Kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk semua peserta didik, di mana nanti kedepannya kita akan belajar kesepakatan gender, dan lain sebagainya. Di sekolah saya juga belum ada kelas untuk adik-adik kita yang disabilitas. Mungkin nanti teman-teman di sekolahnya ada bisa menceritakan bagaimana anak-anak tersebut terlibat di pembelajaran PJOK itu sendiri. Ya. Lalu kondisi saat ini kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajar untuk peserta didik, kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Jadi PJOK dibawa nanti ke rumahnya, ya, dipelajari dalam kehidupan sehari-hari pada peserta didik. Itu harapannya ke depannya. Lalu, tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus membaik secara mandiri maupun berkelompok. Ya, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar, ya, Kombel, demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Biasanya di sekolah-sekolah kita yang banyak ada guru penggerak, nah biasanya mereka yang menggerakkan komunitas. Siapa tahu di sini ada ketua KKG atau ketua MGMP, nah, biasanya beliaulah orang-orang hebat yang menggerakkan komunitas, baik di sekolah maupun di luar sekolah dalam lingkup komunitas belajar PJOK. Guru mengampu PJOK, mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Lalu peserta didik di Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, di sini ada pengantar, lakukan modul 2.1. Nanti ada di LMS kakak-kakak sekalian. Kakak-kakak sekalian disuruh nih, ya, disuruh. Sama siapa yang nyuruh? Sama kementerian yang nyuruh, ya, bukan saya sebagai fasilitator. Ya, disuruh untuk membuat video pembelajaran. Ya, membuat video pembelajaran. Waktunya itu minimal 30 menit. Minimal 30 menit. Nah, ini lakukan pembelajaran konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif lakukan. Dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak sekalian mempraktekkan pembelajaran gerak dalam pelajaran PJOK. Nah, tugas kakak-kakak sekalian, nah, baru pertemuan pertama udah ada tugas, ya. Tugas kakak-kakak sekalian merencanakan satu pertemuan saja dan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah masing-masing, tempat kakak-kakak sekalian berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang kakak-kakak sedang lakukan. Nah, ini tugasnya. Boleh difoto, boleh di screenshot, silakan, ya. Tugas kakak-kakak sekalian. Praktikanlah. Nah, durasi 30 menit secara natural. Tidak ada editing. Ya, tidak ada editing dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, rekam praktik pengajaran PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Nah, kalau bisa, kalau saran dari saya, yang jaraknya itu jangan terlalu jauh kakak-kakak sekalian, ya, biar kakak-kakak kedengeran. Ya, bisa pakai clip on. Nah, kita ini teringat lagi nih, flashback, ya, zaman kita dulu pandemi, nah, COVID, ada yang mengajar di Meet, ada yang mengajar di Zoom, nah, pakai
flip on dan lain sebagainya. Nah, kepake lagi tuh Kak flip on-nya untuk kegiatan PKJ ini. Ya, kakak-kakak sekalian ditugaskan untuk membuat video pembelajaran. Sudut penempaan kamera semua peserta didik, ya kalau bisa terkena ya menggunakan stand kamera ataupun misalnya minta tolong sama temennya gitu ya kan, bikinin misalnya pegangin dong kamera saya mau buat video pembelajaran. Itu bisa tuh temennya suruh selama 30 menit temennya itu pegangin HP kakak kali HP kakak buat video pembelajaran. Suara kakak-kakak harus terekam jelas. Nah, makanya di sini disuruhnya, bukan disuruh sih, kalau misalnya sudah terekam jelas silakan. Nanti kalau kalian bisa lihat tutorialnya mungkin di YouTube, handphone yang kakak punya ya, bisa apakah harus menggunakan wireless atau tidak ya, terhubung online direkam aplikasi tersebut. Nah, pokoknya rekam biasa, lalu unggah perencanaannya ya, RPP atau modul ajarnya diunggah. Jangan sampai nanti belajarnya apa, kakak-kakak sekalian ngajarin apa, yang diupload nanti RPP-nya apa atau modul ajarnya apa. Misalnya kayak sekarang saya sedang mengajar gerak di kelas di kelas 6 tadi saya belajar bola tangan. Saya bikin video bola tangan, ternyata RPP atau modul ajarnya itu bola basket. Nah, sudah nyambung nih, harus sama-sama ya. Hati-hati. Ini untuk tugasnya, batas waktunya, pengunggahannya gelombang 1, ya kita gelombang 1 ya kakak-kakak sekalian. Kalau gelombang 2 itu teman-teman kita yang ada di Tangsel. Kita ini di gelombang 1 untuk yang di Kota Tangerang, ya. Masih lumayan lama, 18 Oktober, ada waktu sekitar 1 bulan lebih, ya pada saat elaborasi isi modul. Dari sekarang dibuat pelan-pelan atau nanti terserah kakak-kakak kalian apa setelah ASTS atau PTS, terserah kakak-kakak kalian, yang penting tidak melewati batas dudet ya, bahasanya dudet ini dari 18 Oktober itu. Ada yang mau bertanya kakak-kakak sekalian mengenai tugas kakak-kakak sekalian? Ini baru 45 menit pertama kita berjumpa ya kakak-kakak, udah ada tugas aja nih. Silakan yang mau bertanya atau berdiskusi atau mengenai tugas ini, silakan di raise hand ya, angkat tangan seperti ini. Silakan nyalakan mic-nya atau kameranya. Silakan kakak-kakak yang merasa belum jelas. Pak, saya mau nanya sebelumnya. Ya, Olivia silakan. Kalau misalnya untuk yang cuti, kira-kira solusinya gimana ya? Saya cuti melahirkan ini. Oke, Kak Olivia, nanti kita sedang cuti ya, sedang di rumah ya? Iya. Oke, baik. Nanti Kak Olivia saya catat dulu ya, Kak Olivia cuti melahirkan. Ya, nanti saya coba follow up ya Kak Olivia, nanti dihubungi sama saya atau sama admin. Baik, kakak-kakak yang lain ada? Udah ini ya, sudah paham mengenai pembuatan video? Sudah
lagi kakak-kakak? Silakan. Kalau tidak ada kita lanjut. Nah, pemetaan. Oh, Kak Anggi, silakan Kak Anggi. Kak Anggi, raise hand Kak Anggi, silakan. Mengenai tugas Kak Anggi. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut saja. Bentar, siapin slide-nya. Oke, sudah terlihat kakak-kakak. Berikutnya pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Lalu mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam pelajaran perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan mencapai pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, kakak-kakak sekalian, di sini nanti saya akan membagikan link Jamboard. Ya, kakak-kakak sekalian bisa ditulis sebentar. Mana ya ini? Jamboard. Oke, kakak-kakak sekalian bisa diklik Jamboard yang ada di kolom komen. Silakan kakak-kakak sekalian. Ya, ditulis menggunakan sticky notes yang berada di fitur sebelah kiri yang di bawah kursor yang ada tulisan sticky notes. Kalau kakak-kakak sekalian menggunakan laptop, ya, silakan kakak-kakak sudah join di Jamboard, tinggal diklik di kolom komen ada link, tinggal kakak klik. Nah, dijawab nama sama apa yang diharapkan kakak-kakak sekalian ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini. Silakan dijawab. Ya, linknya ada di kolom chat ya. Di sini kan nih. Bentar ya, saya share screen dulu. Mungkin ada yang nggak tahu. Ya, Kak Danang, ya, silakan. Apa yang Kak Danang harapkan itu slide pertama kalau kakak kalian lihat
di atas ada slide sampai 3 ya, 1, 2, dan 3. Silakan diisi. Ya. Oke, link Jamboardnya. Ini baru Danang doang nih. Ini Kak, yang di sini Kak. Ini lihat di sebelah sini. Ini sticky notes. Yang pilih warnanya apa? Nah, tinggal ditulis ya, apa yang diharapkan kakak-kakak sekalian. Nah, saya kasih contoh. Yang warna biru, nama saya Ari. Nah, apa yang saya harapkan? Saya ingin banyak teman. Titik. Bye Ari. Tuh. Bapak, silakan. Kak Danang, apa yang diharapkan dalam kegiatan ini? Silakan kakak-kakak yang lain di kolom chat, tinggal di klik, nah, lalu muncullah Jamboard seperti ini. Nah, mendapatkan ilmu baru dan mengetahui cara tindak kelas yang baik untuk diterapkan di pembelajaran PJOK nanti. Ya, tuliskan nama kakaknya siapa. Nah, ini untuk pertanyaan pertama, kakak lihat di atas. Itu 1/3, masih ada nih 2-nya, pertanyaan kedua. Ini saya siapa nih yang nengok-nengokin nih? Iseng nih. Nah, ini contohnya seperti ini Kak. Nih sticky notes-nya ada di sini Kak. Silahkan dilihat nih Kak, nih sticky notes. Nah, sticky notes-nya ada di sini Kak. Tinggal diklik. Yang semoga dengan kegiatan ini bisa bertambah wawasan pembelajaran PJOK. Itu siapa tuh? Kak Olivia ya? Kak Olivia ya, itu ya yang ungu. Oh, Kak Danang. Kak Suhendi, apa? Yuk. Ini ada pertanyaan keduanya tuh. Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian? Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan? Lalu yang ketiga, bagaimana kakak-kakak sekalian dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapannya, dan mengatasi tantangan. Yuk, Kak Septian, agar mendapat ilmu yang lebih. Oke. Dapat pengalaman baru dari teman-teman yang mengajar di SMP, di SD, di SMA.
Kariki ingin mendapatkan ilmu baru atau metode pembelajaran baru. Oke. Yo, di slide berikutnya, slide 2-nya, Kak. Yo, yang udah di slide 1, di slide 2-nya. Ini adanya di atas nih. Tinggal dipilih slide 2. Nih, Kak, sini. Ya, adanya di slide kedua nih. Yuk. Slide kedua, Barokah Muhammad Septian, membangun karakter siswa-siswi. Lalu yang ketiga, Kak Septian, masih ada lagi. Silahkan. Oke, linknya di sini. Ya, linknya tinggal diklik. Lalu, ya mungkin ada kakak-kakak sekalian yang menggunakan handphone. Bisa kok menggunakan handphone. Semoga dengan kegiatan ini bisa bertambah wawasan pembelajaran di PJOK. Amin. Saya juga berharap seperti itu dari kakak-kakak sekalian. Ini Kak Danang kayaknya. Kak Suhendi. Kak Suhendi mana nih? Yuk. Kak Rudi, membangun intek dan kedisiplinan siswa-siswi. Ya, membuat karakter moral dan disiplin yang baik. Nah, ini kasih apa nih? Yang orange, sticky notes-nya. Nah, Kak Septian, lagi tantangan keaktifan siswa dalam belajar. Aduh, siapa nih yang gerak-gerakin nih? Yuk, kakak-kakak di sini nih sticky notes-nya tinggal diklik. Nah, tulis. Nah, nama dulu boleh tulis. Nah, jawabannya menurut kakak-kakak sekalian apa? Nah, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita semua sama-sama belajar bersama. Menjadikan pendidik yang berprestasi dalam bidang olahraga. Kasih apa nih? Namanya belum ada di samping Kak Septian. Yuk, silakan Kak. Yang punya temennya jangan diacak-acak ya. Didempetin. Kak Olivia dapat mengatur semua informasi sehingga guru yakin dapat memenuhi kebutuhan siswa seperti keterampilan, sikap, dan mental siswa. Lanjut Kak Olive di slide ketiga.
Yuk, Kak Rudi. Memberikan kesempatan kepada anak untuk mempelajari berbagai kegiatan yang membina sekaligus pengembangan potensi anak. Kak Yusuf meningkatkan kedisiplinan terhadap siswa-siswi di lingkungan sekolah. Kak Yusuf mendapat ilmu yang bermanfaat baik dari pemateri maupun rekan-rekan. Cakep nih Kak Yusuf. Oke, baik kakak-kakak sekalian. Nah, lanjut. Nah, lanjut kita stop share screen dulu. Kita lanjut. Nah, udah ya teman-teman, nanti di share saja ke grup, silakan. Nah, kita belum bikin nih ketua kelasnya nih, siapa nih ketua kelasnya nih. Pada saat nanti kita berjumpa, ya berjumpa luring dalam 1 minggu full kita bertemu. Kalau kemarin saya di BGP di daerah Parung ya teman-teman, kakak-kakak sekalian, selama 1 minggu nanti kita berjumpa pula. Kita berjumpa nih 1 minggu, tatap mukanya 1 minggu. Nah, mudah-mudahan sih yang tempat enak-enak ya teman-teman ya. Biar refreshing sekalian. Oke, lanjut intermezzo saja. Tadi kita ke berikutnya. Sudah di sini. Teman-teman share screen lagi. Oke. Kegiatan kesepakatan pembelajaran. Oke. Ini buat esok hari dan seterusnya ya kakak-kakak sekalian. Nah, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi tidak ada yang silent. Semuanya mengemukakan pendapat kakak-kakak kalian masing-masing ya. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati, jelas respect. Dalam olahraga juga kita diajarkan ya, gimana caranya merespect pendapat teman. Lalu jika ada satu peserta bicara, maka peserta yang lainnya mendengarkan. Berpartisipasi penuh. Nah, baik kakak-kakak sekalian, kalau misal pada saat kemarin saya misalnya bentrok dengan Melati, kakak-kakak sekalian tinggal di WA atau di ini nih di kolom chat ya, tinggal tulis maaf kakak saya sedang melatih, silakan. Atau sedang ada kegiatan di sekolah, silakan. Tapi kakak-kakak sekalian jangan tidak chat ya, ngabarin di grup kelas ataupun chat admin ataupun chat saya, dan chat di kolom komen ya, di chat di kolom komen. Standby saja kegiatan PKG ini, standby saja, off cam, terus off mic kalau kakak-kakak sekalian berhalangan hadir, misalnya ada ngajar sore atau yang SD, ada yang masuk siang ngajar, izin atau WA ke admin atau ke saya. Tapi jangan sampai tidak menyalahkan Jimit ini ya kakak-kakak sekalian, seperti itu. Berpartisipasi penuh. Lalu kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam ya. Di sini saya lihat nih kakak-kakak sekalian masih pada malu-malu atau masih ngantuk ya. Kita pulang ngajar kali ya, ngantuk gitu ya, pengennya di rumah. Nanti kita kesepakatan bersama nih kakak-kakak kalian ya, kakak-kakak sekalian kesepakatan nih, yuk
kira-kira kegiatan ini enaknya dilakukannya kapan, jam berapa. Kalau kapan jelas harinya nggak bisa berubah ya kakak-kakak. Kalau jamnya masih bisa berubah, apa mau habis zuhur, apa mau habis asar, apa mau malam, yuk silakan. Misalnya terbentur. Kalau saya pribadi hari ini saya melatih futsal, karena jam melatih fleksibel, alhamdulillah bisa diganti di harinya melatihnya. Untuk pakai PKG ini tidak bisa kakak-kakak, untuk harinya tidak bisa diganti. Tapi untuk jamnya bisa, silahkan. Yuk, yang mau berpendapat silahkan raise hand. Kak, saya bisanya hari ini, Kak, saya bisanya. Silakan yuk kakak-kakak. Sebelum kita masuk ke modul berikutnya. Masih ada setengah jam lagi, Kak. Apa waktunya sesuai dengan jam saya? Apa waktunya mau sesuai dengan kakak-kakak sekalian? Apa mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, silakan. Ya, Kak. Kalau harinya tidak bisa diubah ya, Kak. Kalau jamnya kita kesepakatan bersama aja. Silakan kakak-kakak sekalian. Saya bisa mulai jam 4 sore sampai malam. Kalau teman-teman yang lain gimana? Oke. Malamnya jam berapa nih, Kak? Habis maghrib jam 7 karena waktu isya panjang. Nah, dengan syarat on cam ya, Kak. On cam. Ini kan soalnya ke record nih. Kalau kakak-kakak kalian nih bisa lihat di sini ke record. Jadi kakak-kakak harus on cam. 3 bulan yang lalu sama saya seperti kakak-kakak, itu bahkan teman saya ada yang lagi nyetir tetap dia on cam gitu, walaupun mic-nya mati tapi tetap on cam, lagi nyetir, lagi pulang dari sekolah gitu. Biasanya teman-teman saya yang ngajar di SMA kan pulang jam 3-an kan, sama seperti kakak-kakak kalian ya. Kakak-kakak sekalian juga pulangnya jam 3, silakan. Habis isya Pak, betul karena waktunya lumayan panjang. Oke, Kak Olivia. Nah, gimana nih yang punya anak kecil, anak bayi, kadang-kadang kalau malam tuh waktunya mau keluarga. Nah, gimana? Saya kadang-kadang sampai jam setengah 8 masih di luar, Kak. Oke, Kak Anggi. Fleksibel aja, Kak Rudiman. Gimana, Kakak? Serah. Bahkan ada teman saya yang di mana ya, Pandeglang apa di mana tuh, di Serang apa, dia memang rata-rata bisanya pada malam jam 7. Kalau 2 JP berarti selesai setengah 9. Kalau 3 JP selesai jam setengah 10. Ya, Kak Yusuf, saya dari jam setengah 4, fleksibel Pak Kak. Oke, habis isya. Oke, habis isanya jam berapa Kak? Jam 7. Jam 7 belum isya ya Kak sekarang. Sekarang isya itu jam 7 lewat dikit ya Kak. Tapi kalau malam nggak mengganggu ini Kak, yang udah berkeluarga. Mengganggu nggak kira-kira yang masih punya anak kecil, yang mau jalan-jalan malam? Kira-kira mengganggu nggak Kak? Ini rata-rata di sini bisanya pada malam nih. Nah, Kak Yusuf nih anak muda nih ya, kayaknya nih. Oh, pengantin baru nih Kak Yusuf. Siapa tahu mau jalan-jalan sama istrinya habis isya Kak. Oke, Kak Riki. Isya jam berapa ya Kak sekarang Kak? Oke, rata-rata habis isya. Oke, kalau setelah jam makan siang paling jam 1 atau setengah 2-an. Nah, Kak Olivia. Oke. Gimana tuh ada teman-teman nih
sepertinya banyak teman-teman kita yang SMA ya, yang SMA atau SMK, ternyata pulangnya jam 3-an ya. Gimana kakak-kakak sekalian? Kalau saya sendiri, karena sudah ada surat izin dari atasan yang mau dari kegiatan belajar mengajar di sekolah juga sudah diizinkan sama, apalagi kan kakak-kakak sudah buat fakta integritas tuh ya kan, udah di-upload belum tuh. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, atasan kita, pimpinan kita, dalam hal ini kepala sekolah, nah mengizinkan kita dalam kegiatan ini gitu Kak. Kak, kan kita dapat surat dari Kepsek tuh. Kalau kita pakai waktu pagi jam mengajar gimana kira-kira? Tuh, cakep Kak Danang. Gimana kakak-kakak? Tapi tidak semua. Ya kakak. Oke. Oke, kita bikin voting ya kakak-kakak di grup WhatsApp. Oke, kita voting nanti grup WhatsApp ya, kira-kira nih kayaknya malam nih pada bisanya kakak-kakak sekalian. Oke, kalau malam silahkan saja malam, tapi dengan syarat Kak on cam ya Kak, on cam ya, kecuali ada masih dalam perjalanan atau ada kegiatan yang lainnya, silahkan aja Kak. Karena kan guru PJOK nih, apalagi yang pelatih-pelatih nih, kayaknya banyak yang pelatih nih. Ada pelatih takraw, ada pelatih sepak bola futsal, ada pelatih basket, ada pelatih voli, renang. Nah, kebanyakan kegiatannya di sore hari setelah pulang sekolah. Baik, kalau malam oke aja Kak. Nanti kita sambung lagi. Lanjut, masih setengah jam lagi Kak. Semangat. Oke, dilanjutkan dengan tatap maya 1 modul 1.1. Lanjut saja. Oke. Kita buka slide-nya. Sudah. Ini oke. Oke, Kak Danang nih maksudnya biar capek sekalian gitu. Karena jujur kakak sekalian, 3 bulan kemarin juga saya seperti Jimit karena bedanya fasil saya orang bagian tengah NTB, jadi bedanya sejam. Fasil saya bisanya siang, jadi saya sekitar Jimit itu sekitar jam 2 jam 3. Setelah Jimit biasanya biar nggak menunda pekerjaan langsung ngerjain LMS Kak, biar pada saat nanti tidak ditagih-tagih gitu. Apalagi nanti mohon maaf ya kayak nanti akan ada penilaian yang berbeda Kak, karena di sini penilaiannya kakak-kakak sekalian ada amat baik, ada cukup, dan ada tidak lulus Kak. Mohon maaf gitu. Kemarin di kelas saya sendiri tuh ada yang tidak lulus. Udah 3 bulan berjuang, tiba-tiba tidak lulus karena tidak membuat video pembelajaran Kak. Seketat itu mungkin ya dari kementerian itu sendiri ya. Jadi jangan sampai kakak-kakak tidak mengerjakan tugas, makanya saya ingetin kemarin berselancar di LMS. Jadi LMS itu kalau kakak-kakak udah mengerjakan, nanti tinggal menunggu kapan LMS itu dibuka gitu untuk pembelajaran berikutnya biar kakak-kakak bisa membacanya
Jangan lupa Kak, di situ di tombol atas tuh ada link download. Nah, download materi-materi yang di LMS Kak, biar kita bisa baca, biar kita bisa mempraktekkan ke anak murid kita gitu. Ya. Jadi silakan nanti setelah perkuliahan ini nanti kita bahas lagi mengenai jam berapa kita enaknya gini. Nah, tapi on mic ya Kak, biar bisa berdiskusi. Oke, lanjut. Perubahan paradigma diri guru PJOK. Oke, kakak-kakak sekalian, peserta dapat melakukan refleksi bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan kepada murid. Nah, kita harus pahami refleksi itu sendiri. Mungkin kakak-kakak sekalian yang di sini ada yang sudah merefleksi pembelajaran di pembelajaran sebelumnya atau pembelajaran seperti pembelajaran PJOK pada umumnya. Kakak-kakak silakan raise hand. Siapa yang sudah sering melakukan refleksi ya di pembelajaran PJOK-nya? Yuk berbagi, kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Silakan kakak-kakak. Siapa yang sudah dalam pembelajaran ini? Mungkin di sini ada yang guru penggerak. Silakan kakak-kakak sekalian, siapa yang sudah dalam pembelajarannya sudah melakukan refleksi dalam kegiatan belajar mengajar. Silakan kakak-kakak, ada yang mau berbagi? Yuk kakak-kakak sekalian, apa perlu ini nih, perlu mungkin yang malu-malu bisa di kolom chat, silakan Kak. Silakan di kolom chat kakak-kakak sekalian yang sudah melakukan refleksi dalam pembelajaran PJOK pada saat kakak-kakak sekalian menjadi guru PJOK di sekolah kakak-kakak sekalian. Oh, ini masih ngebahas nih Kak Suhendi, kalau nggak malam agar tidak terganggu apa tuh pembelajaran. Oke, yuk kakak-kakak, apa sih itu refleksi? Refleksi, Kak Anggi, silakan Kak Anggi. Mungkin Kak Anggi dalam pembelajaran di sekolahnya, di kelas sudah melakukan refleksi. Silakan Kak Anggi berbagi sama kita. Silakan. Kak Anggi. Pak. Anggi nampaknya sedang di jalan ya Kak Anggi. Ya, assalamualaikum Kak, mohon izin. Ya Kak. Ya. Silakan. Ya, mohon izin Kak. Ya. Sedikit menjelaskan tentang refleksi. Mohon izin kakak-kakak semua. Maaf ya, mungkin ini kita berbagi aja. Ya, refleksi adalah sebuah proses pemikiran atau mengevaluasi dan memahami pengalaman yang telah dialami atau dipelajari Kak. Mungkin itu Pak. Iya, siap Kak. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih Kak Rudi. Dari mana Kak Rudi? Instansinya dari sekolah mana Kak Rudi? SDN Karangtengah 5 Kak. Karangtengah 5. Ya. Terima kasih Kak Rudi. Ya, sama-sama Kak.
Oke, ada yang lain kakak-kakak sekalian? Yuk biar kelasnya hidup. Apapun yang kakak-kakak tahu silahkan ya. Kita berdiskusi, kita belajar bareng. Kalau semuanya nih ada 14 orang mengemukakan pendapatnya, diskusinya, ilmunya lebih banyak tuh kita tuh. Ada 14 ilmu tuh dalam beberapa menit saja. Ayo Kak, silakan. Yang sudah kakak alami di sekolah kakak sekalian, yang sudah silakan Kak. Oke, kalau kita tidak ada dari Kak Rudi, saya sekedar menambahkan untuk refleksi itu sendiri mengkaji ulang pembelajaran sebelumnya ya tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran sebelumnya. Ya, contoh misalnya hari ini kayak tadi saya barusan melakukan pembelajaran bola tangan. Ya, di bola tangan apa yang kira-kiranya anak-anak belum bisa, ya bukan tidak bisa tapi belum bisa. Ya, jadi kita merefleksikan, mengkaji ulang kita pembelajarannya. Oh, ternyata pembelajaran hari ini syuting terlalu cepat, ya. Jangan ke syuting dulu, kita ke passing dulu, ya. Kita ke passing dulu, kita belajar lagi. Nah, tapi jangan terlalu lama juga Kak, karena kan cuman beberapa pertemuan dalam seminggu itu, ya beberapa pertemuan bola tangan, misalnya 2 pertemuan minggu ini dan minggu besok. Nah, kalau minggu depan harus sudah mengganti materi seperti itu kalau menurut pandangan saya. Lalu berikutnya agenda 1 mengenal refleksi mengapa dan apa, analisis cerita tadi sudah disampaikan Kak Rudi. Ceritanya nah, belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Ya, kalau orang bilang jadilah gelas kosong, ya. Selalu terisi pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau sudah luber, nah dibagikan. Ini kalau belajar dari hari kemarin, Albert Einstein yang ngomong. Ya. Lalu mengenal refleksi, mengapa dan apa. Mengapa pentingnya bagi untuk kita melakukan refleksi. Nah, tadi sudah dikatakan tadi agar kita tahu ya apa letak kekurangan kita. Ya, pembelajaran kita hari ini kurangnya di mana? Oh, tadi saya terlalu cepat menjelaskan ke anak-anak. Oh, tadi anak-anak ada yang kurang fun, kurang senang dalam pembelajaran hari ini. Nah, itu harus kita kaji ulang ya, supaya pembelajaran berikutnya bisa lebih menyenangkan atau lebih baik lagi. Apa itu refleksi? Tadi sudah apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Kalau di sekolah kita ada 2 atau 3 guru PJOK, itu kita bisa bertanya kepada rekan sejawat, merefleksikan, oh tadi saya dalam pembelajaran ini kurangnya di mana ya? Gitu. Bisa menanyakan, hasilnya ya umpan balik sesama rekan kita seprofesi, sesama guru PJOK. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah tindakan rutin. Selama ini kita mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, ya, layaknya pada saat upacara, memberikan kalimat instruksi, dan lain sebagainya. Refleksi, perbaikan, tindakan reflektif, mengabsen dengan cara yang berbeda. Mungkin kita sering lihat di konten-konten TikTok, ya, atau di short-short YouTube, yang ada guru kelas yang saling seperti itu, yang pegang. Nah, mungkin ada cara lain untuk PJOK. Mungkin ada teman-teman di sini yang sudah melakukan atau berbagi sama kita-kita.
Silakan nanti ya apa yang sudah dilakukan. Itu menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Kalau di sini biasanya kalau saya pribadi pada saat sebelum pembelajaran saya alat bantu biasanya anak-anak menonton dulu tentang video pembelajaran yang akan dilakukan sebelum mereka ganti baju. Kenapa? Karena akan merangsang memori ingatan mereka pada saat praktek. Jadi alat bantu di sini saya laptop, proyektor yang ada dalam kelas. Guru PJOK sekarang udah nggak megang itu lagi ya kakak-kakak sekalian. Megangnya laptop, megangnya proyektor dan lain sebagainya, kabel-kabel gitu ya. Nah, 3, meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Nah, biasanya itu kalau saya karena anak SD, apalagi saya nggak tahu ya ini di SMP, di SMA itu seperti apa, saya tidak tahu karena saya belum ada pengalaman mengajar di sana di SMP dan di SMA. Itu berbaris dengan cara lingkaran kecil, lingkaran besar, kayak tadi kelas bawah main menjala ikan, kurang lebih seperti itu, kecil dulu, kecil, habis itu baru besar. Sudah tidak lagi yang berbaris, 2 baris ke belakang, 3 baris ke belakang, muridnya 35, 38. Nah, jadi lebih berpusat pada peserta didik, tetapi guru pun ada di dalamnya berperan sebagai itu, masikan. Ketiga, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda. Nah, ini maksudnya kita itu memberikan bahasa yang berbeda. Contoh, misalnya berpasangan, tapi perintahnya dengan fluid 3 kali. Trit, trit, trit. Nah, 3. Ini udah sebelumnya kayak kita barusan kesepakatan kelas dulu. Anak-anak nanti kalau pada saat pertemuan berikutnya Bapak fluid 5 kali, nah berarti kamu harus mencari kelompok 5 orang. Kayak tadi saya main bola tangan, fluid 7 kali. Nah, ada 77 karena permainan bola tangan itu 7 versus 7. Gitu. 77 anak-anak bikin kelompok, satu kelompok 7 orang seperti itu. Ya mungkin dari tindakan reflektif mungkin ada yang bisa di-share guru SD, SMP maupun SMA. Dari sini saya lihat mengabsen dengan cara yang berbeda ataupun dari 4 komponen ini. Silakan kakak-kakak ada yang mau berbagi, silakan berbagi ilmu, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, misalnya apapun itu yang udah pernah kakak-kakak sekalian lakukan, atau meminta murid berbagi dengan cara mengasihkan tuh kayak gimana misalnya. Silahkan kakak-kakak berbagi, yuk berbagi pahala, berbagi praktik baik. Ya silahkan kakak-kakak di raise hand. Nah, silakan. Yuk. Adakah yang mau berbagi? Silakan kakak-kakak. Assalamualaikum. Baik kak, silakan. Kak Danang lagi nih. Ya, Kak Danang. Nah, silakan Kak Danang. Izin Kakak Fasil dan teman-teman yang lain. Oke, Kak Danang. Sharing tentang menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu.
memang kan Kak. sekarang guru dituntut harus bisa tipek gitu kayak pakai teknologi, bikin video pembelajaran dulu. Cuma terkadang waktu itu yang jadi hambatan pas kita pakai video pembelajaran saat di kelas, kadang kan anak-anak ada aja ya yang rame minta ke lapangan buru-buru gitu. Jadi waktu itu saya sempat ngakalinya video pembelajarannya saya share ke grup kelasnya. Jadi malam mereka pelajari, besokannya itu sudah tidak lihat video lagi, tinggal apa yang dia ingat kita langsung ke lapangan gitu. Terus kalau tentang meminta baris dengan cara mengasihkan dan lain-lain, ya seperti biasa kadang pemanasan kita pakai statis atau dinamis permainan kecil, ya gitu-gitu aja sih Kak. Yang penting anak terus permainannya juga menyesuaikan dengan pembelajaran kita saat itu, misalkan bela diri gitu ya, misalkan silat gitu ya, kita pakai permainan jadi patung, gerak jadi patung, apa lain-lain gitu. Itu aja sih Kak yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Danang. Oke, Kak Danang. Tadi Kak Yusuf, ada yang mau dibicarakan Kak Yusuf? Membagi praktik baik nih kepada kita-kita. Kak Danang mungkin perwakilan dari SD, perwakilan dari SMP ya. Kakak-kakak, Kak Wisnu, silakan Kak Riki yang dari SMA yang sudah dilakukan di sekolahnya, kita berbagi kalau mengajar SMA itu seperti apa anak-anaknya, mengajar SMP itu seperti apa anak-anaknya, karena terus terang saya di SD belum ada gambaran nih ya, untuk di kakak-kakak di SMP dan di SMA. Silakan yuk. Oke, kalau tidak ada kita lanjut masuk ke 7 karakteristik praktik mengajar reflektif, memilih fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan, menggunakan siklus monitoring evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan, menggunakan dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik yang dilakukan. Yang berikutnya selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. 5. Melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Melibatkan rekan sejawat, melakukan kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri serta profesionalitas mengajarnya. Dan yang ketujuh, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Lalu analisis cerita di sini kakak-kakak sekalian ada di LMS nih tentang Pak Raga, guru PJOK, ya, mengajar sudah lama 8 tahun menembak bola kering. Di sini bisa lihat di LMS kakak-kakak sekalian udah ada yang jawab atau belum. Ya, kalau misalnya kesulitan di situ ada berbentuk file atau berbentuk kakak buat Word-nya dulu atau nanti bisa di PDF-in kalau mau pakai Word atau PDF atau Canva, atau bisa langsung seperti di Word ya, di Microsoft Word langsung jawab cerita singkat dari Pak Raga ini. Silakan dijawab di LMS kakak-kakak sekalian. Ya, kalau udah mengerjakan ada notifnya. Lalu ya, ini yang sudah saya bicarakan tadi, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga, hubungkan dengan praktik mengajar PJOK kakak-kakak sekalian. Apabila kakak-kakak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang kakak-kakak lakukan. Ya, udah berapa tugas tuh? Tadi tugas video, masih lama kalau tugas video.
Tapi apa salahnya menyicil dari sekarang, mumpung anak-anak belum libur sekolah. Nggak libur ya. Daripada langsung di LMS mengisi refleksi perkembangan kompetisi awal PKG PJOK di LMS. Sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Ya, terima kasih. Sebelum itu kita yang tadi kesepakatan kelas, gimana kakak-kakak sekalian dalam pembelajaran hari ini sudah selesai. Saya berharap dilihat LMS-nya, ya, dikerjakan pelan-pelan, jangan sampai tidak, karena di sini ada 10 yang hadir, ya, yang tercatat yang hadir, kurang 4 orang lagi yang tidak hadir dalam perkuliahan, bahasanya perkuliahan ya, perkuliahan PKG PJOK untuk hari ini. Sampai berjumpa di hari Rabu tentang modul 1.1 dan 1.2 kalau tidak salah. Baik kakak-kakak, ada yang ingin kita diskusikan bareng-bareng atau tidak? Silakan. Pak, paling voting yang ini aja di grup kali ya. Di grup, mau di sini langsung atau di grup? Kayaknya kalau di sini emang mungkin masih ada kesibukan masing-masing. Kalau di grup kan kayaknya lewat chat bisa diskusinya lebih enak kali ya. Oke Kak. Baik Kak Olivia, terima kasih. Oke, saya tutup. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Mohon maaf kalau saya rada-rada belibet. Kenapa belibet? Karena jujur saya grogi. Groginya kenapa? Saya guru SD ketemu senior saya ini yang ngajar di SMP, yang ngajar di SMA, apalagi ada yang satu kecamatan atau pernah berjumpa bareng, grogi. Terus terang, mohon maaf kalau penyampaiannya kurang, ya. Sekali lagi, terima kasih. Sampai berjumpa di hari Rabu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa open cam semua Kak, kita mau Makasih ya, foto Pak. bersama-sama. Bisa open cam, kita foto bersama dulu. Kita mandi ya sayang. Ya, kita open cam ya. Open kamera dulu. Oke, sudah semua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak hebat. Silakan lift dari sini ini. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Kak. Pak. Ya, Kak.